Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh hari ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah sudah menitipkan ruh dan jasad kita di tempat yang mulia ini untuk mahabas sekaligus ibadah salat subuh berjamaah. Salat salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhirul zaman, Nabi yang mengantarkan kita bersama dulu mati ilan nur sehingga kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Salat salam pula semoga tercurahkan kepada adik keluarganya, para sahabat, para tabi'in, hingga kepada kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Kalau kita tahu bahwa Ramadan adalah madrasah atau pendidikan, apa yang dididik di bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah kejujuran dan kedisiplinan. Tidak ada ibadah yang lain selain Ramadan. Kalau ibadah yang lain untuk riya itu lebih tinggi. Salat itu riya lebih tinggi, ingin dilihat oleh orang lain, ingin hebat di hadapan orang lain. Sedekah pun sama, mudah untuk riya, bila perlu kita ambil supaya disorting dan lain sebagainya. Haji juga sama, haji itu bisa menjadi riya. Kadangkala kita baru manasik 3 kali 4 kali sudah menyatakan seseorang tersebut sudah menjadi haji, semua bisa riya. Tapi kalau Ramadan sulit untuk diriakan, sebab Ramadan adalah kegiatan batiniah kita di hadapan Allah Rabbul Alamin dan Allah yang menilainya. Saya contohkan Pak, kalau duhur wudu itu kukumurnya berapa kali? 3 kali ya Pak. Lalu kalau di siang hari mau sholat duhur, ada saudara kita yang sama-sama wudu, kukumurnya itu lebih daripada 3 kali, itu perlu dicurigai Pak. Ya, 1 kali 2 kali yang sisanya masuk ke tenggorokan. Walaupun yang lain tidak tahu, PDAM tidak tahu, tapi Allah tahu untuk kita bersama. Inilah Ramadan, bulan kedisiplinan. Maka ada sebuah doa yang pendek, tadi saya ambil dari imam. Apa doanya? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa ini sangat dicintai oleh Rasulullah. Doa ini sering didawamkan oleh Rasulullah. Kenapa? Sebab doa ini adalah doa yang menyangkut kehidupan dunia dan menyangkut kehidupan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah kami ingin di alam dunia ini yang baik ya Allah, dari berbagai aspek, baik rezekinya, baik keturunannya, baik tetangganya. Ya Allah, ketika pun kau sudah mengambil dengan kalimat indah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kelak juga ingin jauh dari api neraka dan didekatkan dengan surga. Ini luar biasa. Nanti ada aplikasinya Ramadan sendiri. Maka dengan doa ini hadirin rahimakumullah, bahwa kita tiap malam, tiap detik rindu dengan surganya Allah. Padahal Rasulullah memberitahukan, ada sebuah hadis pendek. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Dawud wa Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafar.
Ada 4 golongan yang dirindukan surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hari tempat yang mulai ini, yang tadi malam dan seterusnya beriktikaf, semua termasuk golongan yang dirindukan surganya Allah. Lalu siapa yang dirindukan surganya Allah itu? Yang pertama, talil Quran. Orang yang membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Usai bulan Ramadan kembali kita baca Al-Quran. Orang yang tadarus Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai guidance, Al-Quran sebagai petunjuk. Banyak paburantak rumah tangga karena jauh dari Al-Quran. Maka Al-Quran harus kita baca, kita renungi, kita tadaburi Al-Quran itu sendiri. Kalau Al-Quran sudah bersatu dengan kita bersama, nikmat hidup di alam dunia ini. Kalau kita sedang membaca Al-Quran, artinya kita sedang dialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safian li ashabihi. Al-Quran yang kita baca itu nanti di alam barjanu poekna luar biasa, gelapnya luar biasa, akan menjadi muniro. Kepada siapa? Li ashabihi, kepada orang yang membacanya. Bahkan ada hadis lain mengatakan, man qara harfan min kitabillah, barang siapa membaca 1 huruf saja, itu akan dilipat gandakan menjadi 10 dan lipat gandakan menjadi 30. Ini luar biasa. Kalau saja kita membaca surah Yasin 83 ayat, berapa huruf yang kita mendapat ganjaran Allah Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, memegang saja mushaf Al-Quran itu sudah dapat ganjaran. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, bolehkah saya membaca Al-Quran dengan HP? Boleh. Tapi alangkah indahnya dan alangkah hebatnya kalau kita membaca langsung dengan mushafnya. Itu akan lebih bagus. Kenapa? Sebab kalau kita membaca dengan HP itu banyak noise, banyak gangguan. Kita sedang membaca Al-Quran berjamaah, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tiba-tiba ada yang video call, tring, wah di mana? Saya sedang di masjid. Ini dan sebagainya. Itu ada timbul ria. Nah, untuk itu rahimakumullah, Al-Quran sebagai asifah, sebagai pengobat. Tidak sedikit manusia yang tiba-tiba saya punya rekan dibawa ke rumah sakit, begitu didiagnosa oleh dokter ternyata tidak sakit apapun, tapi tidak bisa tidur, resah hidupnya. Kata dokter, nah coba pegang Al-Quran, wudu terlebih dahulu, dekap Al-Quran dibaca, alhamdulillah syukurillah, tidur menjadi hebat, pikiran menjadi lunak. Kenapa? Karena kita dekat dengan Allah yang kita kenal dengan Al-Quranul Karim. Talil Quran. Yang kedua, wahafidil lisan. Ramadan adalah bulan uskuti untuk berbuat tidak baik. Kalau kita sedang bertengkar lalu mengatakan, maaf, ana soimun, saya sedang berpuasa, kegiatan menyetop hal-hal yang tidak baik akan berlaku nanti di bulan Syawal. Jangan di bulan Ramadan kita takut dengan Allah, tapi usai bulan Ramadan terlupakan hal-hal semacam begitu. Maka lidah kita jaga sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran surah Luqman itu bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, tapi tertata rapi ya. Luqman pernah dipanggil, Luqman ta'al, sini Luqman. Itu ada domba 2, kau sembelih, kau cacak-cacak, ambil yang terbaik dari daging tersebut. Apa yang diambil oleh Luqman? Ternyata hati dengan lidah. Banyak orang yang sukses di alam dunia ini diawali dari lidah. Pimpinan dihormati oleh anak buahnya gara-gara lidahnya, kiai dihormati oleh para santrinya gara-gara lidahnya, ayah santrinya takdim kepada kiainya karena lidahnya bagus. Akhirnya Luqman disuruh lagi, yang satu lagi kau sembelih, kau ambil yang terjelek dari lidah tersebut. Ternyata apa yang diambil? Hati dengan lidah. Banyak manusia yang gagal gara-gara lidahnya. Hadirin rahimakumullah, ada yang datang kepada Rasul, ya Rasul, inna fulanata tusiru sholat wa saum wa sodaqah walakinnaha tujijironaha bilisaniya.
Ya Rasul, saya punya tetangga ya Rasul, subhanallah, sholat wajib tidak pernah ketinggalan, duhur, asar, maghrib, isya di masjid, tambah dengan sunnah ya. Ramadan tamat, sedekah tidak pernah ketinggalan ya Rasul, tapi tiap hari menghujat orang lain, tiap hari memfitnah orang lain. Di bulan Ramadan kita stop, termasuk nanti bulan Syawal. Ini luar biasa. Jaga lidah kita. Dan hadirin rahimakumullah, pantas di dalam Al-Quran Allah mengingatkan kalau sering tadarus, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Manusia itu kalau hatinya sudah keras, hadirin rahimakumullah, pasti keluar lidah tidak bagus. Ada enggak Pak orang yang bertengkar sopan? Ada enggak orang bertengkar leles? Itu enggak ada. Misalnya Bapak mau bertengkar dengan tetangga sebelah, Pak maaf ya, duduk Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah. Itu enggak ada. Orang bertengkar pati kalimat yang keluar tidak bagus. Kenapa? Sebab hatinya sudah dikuasai oleh setan. Minal jinnati wan nas. Kadang-kala berbentuk jin, kadang-kala berbentuk manusia. Yang berbentuk jin halusnya luar biasa. Walaupun Ramadan kita tahu bersama setan itu dikerangkeng, tapi sifat syaitoniah masih ada. Contoh Ramadan misalnya, ayo sholat berjamaah, nanti masih ngantuk dan sebagainya, banyak godaannya. Ramadan misalnya, ayo kita sedekah lewat kotak amal, nanti kan masjid Pusdai ini hebat, donaturnya juga banyak, kita tidak perlu. Ini juga sudah terganggu batiniah kita untuk tidak memberikan kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, saya dulu pernah ceramah di depan B.J. Habibie almarhum di Nur Taniyah sebelum ada Masjid Habibur Rahman. Itu kaget luar biasa Pak. Kenapa menjadi kaget? Karena kotak amal beredar dari satu tempat ke tempat yang lain, dari kiri ke kanan, itu tidak disodor-sodor. Kalau kita kan didorong-dorong Pak, sana tidak Pak, pakai remote. Ada nggak yang terjun pakai remote? Yang jadi persoalan itu kotak amal tahu siapa yang tidur Pak. Yang tidur termonitor, tidur deketan ketuk-ketuk. Masih semua yang tidur dibangunkan oleh kotak amal dan terisi penuh. Ini luar biasa. Coba di Pusdai sekarang pakai remote dari sana berjalan sendiri. Kira-kira terisi enggak Pak? Enggak. Hebat ya, ada kotak amal bisa jalan sendiri. Ini luar biasa Pak. Yang kedua, saya ingatkan nih kepada seluruh ketua DKM atau siapa saja yang pernah di DKM, jangan membuat kotak amal itu Pak panjang Pak, seperti keranda, persis seperti keranda, lalu ditutup dengan kain hijau. Apa tulisannya? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak akan penuh Pak. 50 baut, 100 baut, mending terisian kotak amal aja, kotak jariah. Itu luar biasa Pak. Nah ini penting Pak. Jadi satu, talil Quran wa hafil lisan wa mut'aimil jian. Nanti bisa diaplikasikan setelah bulan Ramadan apa? Berbagi kepada orang lain. Di Al-Jabar Pak, saya termasuk pengurus di sana. Itu yang namanya iktikaf itu semua diberikan nasi dus. Berapa orang dikasih semuanya? Itu berbagi Pak. Berbagi. Dan di sini juga sama, ada yang kontak lewat telepon, tolong saya mau berbagi kepada saudara kita yang sedang iktikaf. Berbagi, supaya sama-sama menikmati. Terbayang nggak Pak kita kalau Bapak sedang makan lalu mendoakan Allahumma ya Allah, ini rezeki dari si fulan ya Allah. Itu nasi yang sekian banyak itu menjadi tetesan sebuah doa diijabah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Ini luar biasa. Di bulan Ramadan kita hanya merasakan dari pagi sampai sore kita lapar dan haus. Saudara kita yang mungkin 2 hari tidak makan sudah terbiasa. Kenapa kita mati rasa di hadapan orang lain? Ini penting Pak. Sehingga tidak hanya di bulan Ramadan kita cinta kepada yatim piatu, tapi nanti di bulan Syawal pun sama. Namun yatim piatu sekarang berbeda dengan yatim piatu dulu. Saya Pak punya anak asuh masih kecil, ngambil dari seorang yang meninggal dunia. Dia melahirkan, ibunya meninggal dunia. Saya kukut dengan baik. Apa yang terjadi Pak? Anak umur TK, dia bertengkar dengan anak tetangga, bawa sapu ngudak-ngudak anak RW. Begitu mau digebuk, saya ambil barangnya. Apa kalimatnya? Bapak kan sering ceramah, tidak boleh mengambil hak anak yatim. Luar biasa Pak. Yang kedua, suruh mandi, mau dicepret. Apa kalimatnya? Bapak sering ceramah tidak boleh menghardik anak yatim. Luar biasa yatim Bapak.
Nah, untuk itu rahimakumullah, kita tidak boleh mati rasa. Berikan kepada mereka yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk sekolah. Untuk apa lagi? Untuk nilai ibadah di hadapan Allah Rabbul Alamin. Talil Quran wa hafidh lisan wa mut'aimil jan. Yang keempat, yang terakhir adalah saum di bulan Ramadan. Sekarang kita sudah hampir di ujung. Kalau kita hitung mungkin 6 atau 7 hari lagi. Saya kemarin Pak kumpul di Masjid Ulama Kota Bandung, ketemu dengan saudara kita dari Ormas Muhammadiyah, Persi dan sebagainya. Saya tanya, kapan Idul Fitri akan terjadi? Semua sepakat Idul Fitri insya Allah jatuh pada 1 Syawal. Alhamdulillah Pak, semua sepakat. Jadi punten Pak, tong kudu diramaikan Muhammadiyah wargi urang ya Pak ya. Oh cenah meureun Pak Mualif marah wacananya jadi khotib 2 kali cek saha. Jadi rahimakumullah, kita bersama-sama di bulan Ramadan ini isi yang terakhir ini untuk iktikaf itu diam sejenak Pak, untuk mahabbah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi masing-masing Pak, punten dari ujung kepala sampai ke bawah, mari kita koreksi. Pertama, ya Allah, mata. Allahumma ya Allah, saya punya mata ya Allah, 4 mata ini. Sekian persen digunakan untuk apa? Apa sekian persen digunakan untuk maksiat? Apa digunakan untuk melihat hal-hal yang thayyibah? Allahumma ya Allah, kami punya mulut ya Allah. Apakah mulut ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik? Bermaksiat, membicarakan aib orang lain? Punten Pak, lidah adalah harimaumu. Sekarang sudah berubah ketika ada HP, jemarimu adalah harimaumu. Huruf dikotak-katik menjadi sebuah kalimat, lalu dikirimkan kepada seseorang, lalu meninggal dunia. Kita tidak sempat minta maaf berapa dosa yang sulit kita minta ampun di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, saya ingatkan kepada Bapak sekalian, Bapak kan seperti yang gini-gini di grup. Ada yang mengatakan, kunaon ai Bapak tidak pernah komentaran atau sekali-kali pakai jempol dan sebagainya. Enggak harus Pak. Kalau Bapak di grup Bapak lalu tidak komentaran, Bapak sudah sesuai perintah Allah. Iqra, baca. Betul nggak Pak? Ada nggak bacanya? Balas nggak ada. Baca we unggul. Daripada amakan orang lain sudah baca we unggul. Analisa saja. Nah ini hadirin rahimakumullah, maka peran puasa ini penting. Untuk apa? Untuk tarbiyah kita bersama. Ramadan adalah bulan madrasah, kita didik dengan baik, lidah kita didik, jasad kita didik, sehingga nanti hasil bulan Ramadan itu kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Hadirin rahimakumullah, inilah kalau kultum itu kuliah kuma antum, terlalu panjang. Jadi saya menggunakan kulkas, kuliah ringkas. Mudah-mudahan senantiasa mendapat satu keberkahan di subuh hari ini, dan saya doakan Bapak yang iktikaf di masjid ini semua mendapat keberkahan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Allahumma ya Allah, cita-cita yang Bapak terpendam yang orang lain tidak tahu diijabah di bulan Ramadan ini dan menjadi kemaslahatan ke depan di hadapan Allah Rabbul Alamin. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya mujibasy syailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.